Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon siswa-siswi SMP Negeri 7 Klaten yang berbahagia. Selamat, hari ini kalian mengikuti agenda MPLS hari kedua dari 3 hari yang dijadwalkan. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Pada hari yang kedua ini, di jam pertama, kalian bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Eka Yuniwijayanti, di mana saya mendapat amanah dari sekolah di bidang kurikulum. Calon siswa-siswi SMP Negeri 7 Klaten, sekali lagi saya ucapkan selamat, kalian telah berhasil diterima di SMP Negeri 7 Klaten dalam PPDB online yang telah diselenggarakan. Pada kesempatan ini, di MPLS ini, saya akan memberikan sosialisasi kurikulum SMP Negeri 7 Klaten. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk mengikuti? Baiklah, Ibu sampaikan yang pertama, sebelum masuk pada materi, Ibu sampaikan tentang visi SMP Negeri 7 Klaten. Visinya, meningkat dalam prestasi, bersandar pada iman dan takwa yang berwawasan lingkungan. Hal ini terkait dengan sekolah kita yang menuju ke arah sekolah adiwiyata. Visi itu dijabarkan dalam 8 indikator. Yang pertama, unggul dalam pengembangan kurikulum. 2. Unggul dalam proses pembelajaran. 3. Unggul dalam prestasi akademik. 4. Unggul dalam prestasi non-akademik. 5. Unggul dalam imtak, iman dan takwa. 6. Unggul dalam sopan santun dan budi pekerti. 7. Berbudaya dan berkarakter tinggi. Serta 8. Berwawasan lingkungan. Demikian visi SMP Negeri 7 Klaten. Selanjutnya Ibu masuk pada materi kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMP Negeri 7 Klaten menggunakan kurikulum tahun 2013 yang mencakup 11 mata pelajaran. Pelaksanaannya selama dalam masa pandemi COVID ini atau pemberlakuan PPKM darurat, kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan secara daring, bisa juga online melalui Google Meet atau Zoom, atau mungkin nanti dengan share video pembelajaran oleh Bapak Ibu pendidik. Kemudian KBM ini kami jadwalkan mulai jam 7.30 sampai dengan jam 9.45 dengan jeda istirahat 15 menit. Bisa dipahami anak-anak? Ibu sampaikan struktur kurikulum KTSP SMP Negeri 7 Klaten di masa pandemi COVID-19. Kurikulumnya tersebar dalam mapel 1. Mata pelajaran pendidikan agama. Jika tatap muka normal diberikan 3 jam pelajaran per minggu. Saat ini disampaikan 2 jam pelajaran per minggu. 2. PKN, 3 jam pelajaran per minggu, akan disampaikan 2 jam pelajaran per minggu. 3. Bahasa Indonesia. Untuk tatap muka normal 6 jam pelajaran per minggu, masa ini disampaikan 4 jam pelajaran per minggu. 4. Matematika, 5 jam pelajaran per minggu, akan disampaikan 3 jam pelajaran per minggu. 5. IPA, 5 jam pelajaran per minggu, saat ini akan disampaikan 3 jam pelajaran per minggu. 6. IPS, 4 jam pelajaran per minggu,
akan kami sampaikan 2 jam pelajaran per minggu. 7. Bahasa Inggris, 4 jam pelajaran per minggu. Dalam moda daring ini akan disampaikan 2 jam pelajaran per minggu. 8. Seni budaya, 3 jam pelajaran per minggu. Dalam moda daring ini disampaikan 2 jam pelajaran per minggu. 9. Penjas orkes, 3 jam pelajaran per minggu. Dalam masa ini disampaikan 2 jam pelajaran per minggu. 10. Prakarya, 2 jam pelajaran per minggu. Akan disampaikan di masa ini 1 jam pelajaran per minggu. 11. Mulok bahasa Jawa, 2 jam pelajaran per minggu. Di masa ini tatap muka daring disampaikan 1 jam pelajaran per minggu. Sehingga jumlah tatap muka moda daring direncanakan sebanyak 24 jam pelajaran per minggu. Dari sekian total adalah 42 jam di tatap muka normal. Demikian anak-anak struktur kurikulum di SMP Negeri 7 Klaten di masa pandemi COVID-19. Ibu sampaikan mengenai penilaian. Penilaian ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini ada 2 macam penilaian. 1. Penilaian umum. Ini yang dilaksanakan secara serentak atau bersama. Penilaian umum meliputi penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Untuk penilaian tengah semester ini ada 2, penilaian tengah semester gasal dan penilaian tengah semester genap. Pelaksanaannya diperkirakan PTSGS tanggal 6 sampai 11 September 2021, sedangkan PTSGN-nya tanggal 7 hingga 19 Maret 2022. Penilaian tengah semester ini dilaksanakan setelah peserta didik melaksanakan 8 hingga 9 minggu kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Penilaian ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal maupun di akhir tahun di semester genap. Untuk PASGN, ini akan kita selenggarakan rencananya tanggal 29 November hingga 11 Desember 2021. Sedangkan untuk penilaian akhir tahun, ini akan kita laksanakan tanggal 30 Mei hingga 11 Juni 2022. Setelah ini, maka para peserta didik akan mendapatkan buku laporan hasil belajar. Penilaian harian ini meliputi 3 macam penilaian. Ada nilai pengetahuan, ini ada nilai tugas yang berupa tugas-tugas non-tes, ya. Kemudian ada nilai penilaian harian yang berupa tes. Kalau dulu mungkin sering kita menyebutnya sebagai ulangan harian. Ini untuk penilaian harian yang berupa tes. Yang kedua, nilai keterampilan.
Jadi di samping pengetahuan, kita juga akan mengambil nilai keterampilan, bisa berupa nilai praktek, nilai dari hasil pekerjaan portofolio, produk, kadang juga bisa proyek. Ketiga, nilai sikap. Ada dua nilai sikap, yaitu nilai sikap sosial dan nilai sikap spiritual. Nilai ini merupakan hasil pengamatan dari Bapak Ibu pendidik yang tertuang dalam jurnal nilai sosial dan spiritual. Nilai sosial bisa dari indikator kerajinan, kedisiplinan, tanggung jawab, mungkin kerapian, ya. Sedangkan untuk nilai spiritual bisa dari indikator beribadah, kemudian mengucap salam atau bersyukur. Ini dari semua nilai, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap, ini akan dilaporkan dalam buku laporan hasil belajar. Kalian dikatakan tuntas mengikuti pembelajaran apabila memperoleh nilai minimal sama dengan KKM atau lebih dari KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimum. Hasil minimum yang harus kalian capai dalam kompetensi dasar di suatu mapel. Nah, untuk KKM per mata pelajaran akan disampaikan oleh guru mata pelajaran di lain waktu dalam sosialisasi rancangan penilaian. Demikian anak-anak tentang penilaian yang harus kalian ketahui. Berikutnya Ibu sampaikan kegiatan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini dilakukan pada saat tatap muka. Sementara kita belum, tapi kalian perlu untuk tahu. Pembiasaan yang pertama, setiap hari Senin, wajib mengikuti upacara bendera di lapangan sekolah. 2. Pembiasaan pagi selama 15 menit. Jadi bagi para peserta didik, wajib mengikuti ini, berdoa, membaca kitab suci agama masing-masing, dan berliterasi. Literasi di sini maksudnya adalah kalian dipersilahkan untuk membaca buku non-materi pelajaran. Jadi nanti ada di pojok baca itu ada buku bacaan, bisa berupa buku cerita rakyat atau novel, ya, atau cerita-cerita pendek lainnya. Kemudian, literasi ini akan tercatat dalam jurnal literasi anak-anak. Nah, kepembiasaan yang ketiga, setiap Jumat pagi, ini ada senam pagi, ada jalan sehat, kebersihan, dan ada makan pagi bersama. Siswa diharapkan membawa bekal makan pagi sehat dari rumah. Demikian anak-anak yang Ibu sampaikan terkait pengenalan kurikulum KTSP SMP Negeri 7 Klaten. Semoga kalian bisa memahami dan menerima serta melaksanakan apa yang harus kalian laksanakan. Selanjutnya, karena kita masih dalam masa PPKM terlebih, ya, maka Ibu himbau kalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ada 5M anak-anak. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.
Nah, sekarang ditambah dengan 3T, tracking, testing, dan treatment. Bagaimana anak-anak? Semoga pagi ini kalian bisa mengikuti program atau agenda MPLS ini sampai nanti di jadwal yang terakhir. Selamat mengikuti MPLS hari kedua. Ibu harapkan kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat. Sekian dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.